Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, apa kabar Indonesia Siang? Kembali hadir menyapa Anda untuk menghadirkan sejumlah informasi menarik, terkini dan juga terlengkap. Kembali bersama saya Jasmine Ramadi dan juga rekan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Apa kabar Rehana? Udah mau akhir pekan nih. Betul, gak kerasa ya? Baik, Tidak terasa, alhamdulillah. Kalau lihat-lihat ya, akhir-akhir ini cuacanya tuh kayaknya mendukung untuk kita tidur, untuk kita makan mie instan, makan bakso yang Iya ya, hangat-hangat gitu. di Jakarta lagi sering mendung gitu ya Re ya. Betul banget. Asal jangan jadi galau aja sih karena mendung ini sih. Ya dikit-dikit, tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Galau tipis-tipis, kayaknya tuh memang butuh seseorang yang bisa menghangatkan hati. Waduh, curcol nih Rehana. Ya ampun. Tapi kita juga jangan lupa kita akan tetap menghadirkan informasi dari lokasi bencana ya Re, ya, hari ini ya. Karena kita ketahui bahwa sejumlah titik di lokasi bencana ini juga sudah mulai kembali pulih perlahan tapi pasti, seperti di Aceh ini jembatan Beli juga sudah mulai kembali diakses, bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kita doakan bahwa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat bisa perlahan tapi pasti pulih ya Rehana. Amin ya. Amin. Dan semoga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala semuanya yang ada di sana. Amin. Namun kita hadirkan terlebih dahulu informasi pertama pemirsa, di mana ada 4 rumah yang terbakar di Jalan Lopis Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Kerabakin, habis sih kebakarin. Ya pemirsa, seperti yang kita lihat, warga yang panik ini berlarian menjauhi lokasi kejadian. Api pun berkobar hebat membakar 4 rumah yang seluruhnya berlantai 2 di Jalan Lopis Teluk Gong, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang panik berlarian menjauh dari lokasi kejadian. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang juga dijadikan tempat usaha aksesoris tanaman yang dijual online. 5 orang diduga terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Sementara itu pemirsa, 5 orang ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang ada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran di Jalan Lindung, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari bagian depan salah satu rumah warga dan cepat membesar. Kepolisian pun mengungkapkan kelima korban diduga merupakan satu keluarga, namun identitas korban masih dalam proses identifikasi oleh tim forensik. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Setelah dilakukan olah TKP dan juga pencarian dan juga ini oleh tim identifikasi, pukul 08.30 tepatnya bisa dilakukan evakuasi terhadap 5 sosok jenazah yang ada dalam keadaan posisi semua berkumpul, terlihat seperti berangkul-rangkulan di sekitar kamar tersebut. Kemudian ini jenazah sudah kita bawa ke RSCM untuk dilakukan proses otopsi. Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Teluk Gong pasca kebakaran, kita sudah terhubung dengan rekan Putri Sofia. Selamat siang Putri, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah api ini sudah sepenuhnya padam, Putri? Ya, selamat siang Yasmin dan pemirsa TV One. Benar sekali kalau kita lihat dari peristiwa kebakaran yang melanda 4 rumah sekaligus tempat usaha di Jalan Lindung, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Api sudah sepenuhnya padam karena memang proses pemadaman telah dilakukan sejak pukul 8 tadi malam hingga pukul 11 tadi malam, dan dilanjut pada proses pendinginan yang rampung pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi. Dan untuk situasi terkini di sini memang
kalau bisa dilihat ini sebanyak 4 rumah yang memang sekaligus tempat usaha ini sudah habis dilalap si jago merah, karena memang untuk dugaan awal dari pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa api pertama kali memang muncul di salah satu rumah, tepatnya di bagian tengah ini, yang mana diduga ini berasal dari percikan saat ingin mengisi mobil listrik, begitu, mengisi daya mobil listrik. Namun memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus menyelidiki, karena kalau dilihat dari korban sendiri memang ada 5 orang korban yang menjadi korban tewas begitu dari peristiwa kebakaran ini, yang mana untuk kelimanya sendiri ini ditemukan di lantai 2 rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha ini, yang mana kelima korban ini juga dari keterangan dari AKBP Agus Adi selaku Kapolsek Penjaringan ini menyebut bahwa kelima korban ini diduga merupakan satu keluarga yang ditemukan berada di lantai 2 dalam kondisi saling berpegangan, dan memang untuk korban sendiri juga telah dievakuasi pada pagi hari tadi dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan identifikasi dan juga penyelidikan lebih lanjut. Dan untuk sementara memang proses pemadaman dan pendinginan sudah rampung. Dari pihak kepolisian juga hari ini telah menerjunkan tim Puslab-4 ataupun Pusat Laboratorium Forensik untuk menyelidiki sebenarnya apa dugaan awal ataupun penyebab dari kebakaran yang merenggut 4 rumah sekaligus tempat usaha ini. Karena kalau dari penuturan warga sendiri begitu menyebut bahwa untuk api pertama kali ataupun saksi mata yang pertama kali melihat ini ada di depan, bagian depan salah satu rumah yang ini merembet, dikarenakan memang banyak sekali faktor-faktor ataupun bahan-bahan kimia yang dapat merembet api tersebut sehingga sampai ke 4 rumah. Tapi kalau kita lihat juga dari kontur bangunan yang ada di perumahan ataupun di jalan ini, memang mayoritas rumah-rumah yang ada di sini, salah satu faktor mengapa sampai akhirnya ini juga menjadi kendala, hal ini dikarenakan adalah teralis ini juga sangat tinggi begitu. Kalau dilihat ini teralis-teralis yang menutup bagian rumah ini juga sampai ke lantai 2 dan juga lantai 3 rumah. Hal inilah yang menyebabkan ataupun kendala bagi para satuan tugas ataupun pemadam kebakaran yang memang mengusut ataupun memadamkan api yang ada di sini. Karena kalau kita lihat dari pemadam kebakaran sendiri telah mengerahkan sekitar 10 hingga 20 unit kendaraan, sekaligus juga ada sekitar 80 personil dari petugas pemadam kebakaran dan juga gabungan yang memang telah melakukan proses pendinginan dari malam hingga pagi hari ini. Untuk sementara demikian, Yasmin dan Rehana, kami kembalikan ke studio. Baik, Putri, lantas bagaimana dengan 5 korban yang juga ditemukan meninggal dunia? Apakah sudah diketahui identitasnya hingga saat ini? Ya, Rehana, untuk 5 korban yang tewas dalam satu rumah ini, tadi pihak kepolisian khususnya dari Kapolsek Penjaringan AKBP Agus Adi menyebut bahwa sampai saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan untuk dari pihak kepolisian sendiri juga dalam olah TKP yang juga sudah rampung pada pagi hari hingga siang hari tadi juga menyebut bahwa mereka juga telah memeriksa beberapa saksi. Total ada 5 saksi, yang mana 1 diantaranya ini merupakan salah satu kerabat ataupun keluarga dari 5 korban yang ditemukan tewas yang sudah dievakuasi dan juga dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tapi dari keterangan kepolisian dan juga petugas pemadam kebakaran ini juga menduga mereka merupakan satu keluarga karena ditemukan di dalam ruangan yang sama, di dalam rumah yang sama dengan posisi saling berpegangan ataupun saling berpelukan begitu di lantai 2 salah satu rumah yang menjadi tempat pertama kali api ditemukan. Rehana. Ya Putri, lalu langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk menangani rumah-rumah yang terdampak kebakaran di sana, Putri? Ya, Yasmin, kalau kita berbicara mengenai apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan, mungkin kalau kita lihat bagaimana karakteristik rumah-rumah yang ada di sini ini sangat perlu perhatian begitu, karena kalau dilihat salah satu kendala bagi proses evakuasi sekaligus pemadaman api ini dikarenakan sulitnya akses, karena kalau kita lihat ini banyak sekali rumah-rumah yang memiliki pagar dan juga teralis yang sampai ke lantai 2 bahkan lantai 3. Hal ini juga yang menjadi kendala atau
ataupun menyulitkan bagi petugas pemadam kebakaran dalam proses evakuasi serta pemadaman. Karena kalau dari penuturan pihak Kapolsek Penjaringan sendiri, salah satu kendalanya adalah mereka kesulitan akses untuk memadamkan api di bagian dalam. Karena hal itulah yang menyebabkan api cenderung sangat cepat sekali membesar, dan salah satu hal yang dilakukan pertama kali oleh petugas pemadam kebakaran adalah membongkar pagar-pagar dan juga teralis yang ada di lantai 2 dan juga lantai 3 rumah-rumah ini menggunakan linggis. Hal inilah yang mungkin menjadi critical time yang juga cukup habis begitu waktunya untuk membuka ataupun mendapatkan akses ke dalam proses pemadaman sendiri. Yasmin. Putri Sophia mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan dan keselamatan selalu di sana. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain dari lokasi terdampak bencana. Di mana 3 pekan lebih jalan penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terputus akibat disapu banjir bandang. Untuk membuka akses jalan yang terputus, pemerintah TNI dan Polri membangun jalan darurat di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan darurat ini dibangun khusus untuk kendaraan pengangkut BBM. Truk pengangkut BBM yang hendak melintas akan dikawal oleh petugas. Sedangkan untuk kendaraan pribadi dan truk lainnya akan diarahkan mencari jalur alternatif lantaran kondisi jalan darurat yang rawan amblas. Sementara itu pemirsa, untuk akses kendaraan umum nantinya akan bisa melintas di jalur ini setelah jembatan Bailey selesai dibangun 5 atau 6 hari ke depan. Pemirsa, korban bencana banjir bandang dan juga longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diketahui ini meminta percepatan normalisasi Sungai Aek Godang di Kecamatan Tuka. Pasca bencana, Sungai Aek Godang masih mengalir dari ruas jalan hingga mencapai setengah meter. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan membersihkan material lumpur tebal di dalam rumah. Air Sungai Aek Godang masih mengalir melewati permukiman warga, sehingga tim tanggap darurat masih terus melakukan pembersihan lautan gelondongan kayu yang menutup aliran Sungai Aek Godang ini. Lebih dari 10.000 orang masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka hancur dan rusak berat. Pemerintah daerah sudah mencari lahan untuk dibangun hunian bagi para korban. Pemirsa, banjir bandang dan juga longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengakibatkan kerusakan fatal terhadap fasilitas pendidikan. Ratusan gedung sekolah rusak berat akibat bencana tersebut. Adapun pemirsa, dari hasil pendataan Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah tercatat ratusan sekolah rusak berat, mulai dari 126 sekolah PAUD, 192 SD, dan sebanyak 50 SMP terdampak yang tersebar di 20 kecamatan. Beberapa di antaranya harus direlokasi karena gedung sekolah tidak dapat dipergunakan lagi. Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah pun memperlakukan sekolah darurat di sejumlah titik lokasi. Sementara bagi sekolah yang tidak terdampak, aktivitas belajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa. Dan pemirsa, lantas bagaimana kondisi terkini di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah 3 pekan diterjang banjir bandang? Sudah bergabung bersama dengan kami, ada rekan Syaren Sitomorang yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Syaren, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi di lokasi tempat Anda mengabarkan saat ini? Baik, dari Kabupaten Sumatera Utara, kami memposisikan data terbaru dan pemirsa, saya sekarang berada di lapangan sepak bola Kebun Pisang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini merupakan tenda-tenda untuk rumah hunian sementara bagi korban banjir bandang dan longsor yang ada di wilayah
Kecamatan Badiri Tapang Tengah. Namun tadi informasi yang didapat dari sejumlah korban di sini bahwa tempat hunian sementara ini masih dalam progres persiapan, dan itu juga persiapan tendanya sebanyak 124 unit tenda dan ya, pemirsa kami juga mengupdate informasi bahwa dari 124 tenda hunian sementara ini baru bisa ditempati pada tanggal 23 Desember mendatang. Itu informasi yang tadi kita dapatkan dari sejumlah korban yang berada di lokasi ini. Dan Bupati Tapang Tengah juga tadi sudah meninjau lokasi ini dan sedang melakukan peninjauan bendungan yang ada jebol di kawasan ini. Kemudian selain tempat pengungsian ini, tempat hunian sementara ini, di sini juga akan didirikan kamar mandi, kemudian juga masih dalam progres untuk pembukaan dapur umum. Itu sementara informasi yang dapat kami sampaikan terkait progres pemerintah bahwa sudah 3 pekan ini pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan Kabupaten Tapang Tengah. Jadi lokasi ini kan nanti pada tanggal 23 Desember nanti korban pengungsi ini sudah di rumahnya sementara ini. Sementara yang kami sampaikan dari Tapang Tengah. Baik, artinya proses pembersihan masih terus dilakukan. Terima kasih Syaren Situmora mengabarkan langsung dari Sumatera Utara. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda, Syaren. Pemirsa, warga desa Gunuang Nago, Kapalokoto, Padang, Sumatera Barat yang ini diketahui bergotong royong membersihkan aliran sungai baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sejumlah korban longsor dan banjir bandang di Batu Buswa, Kota Padang, Sumatera Barat memilih bertahan di pengungsian dan membuat huntara mandiri di puncak bukit. Alasannya pemirsa, huntara pemerintah Kota Padang sangat jauh dari Batu Buswa. Sejumlah korban longsor dan banjir bandang di Batu Buswa, Kota Padang, Sumatera Barat memilih bertahan di pengungsian dan membuat huntara mandiri di puncak bukit. Alasannya, huntara pemerintah Kota Padang sangat jauh dari Batu Buswa. Pemirsa, beginilah suasana malam di Kampung Batu Buswa ketika masyarakat sudah sebagian ada yang keluar dari kampung ini dan sebagian juga masih ada yang menetap di sini, terutama mereka menghuni bukit Lambuang Buki yang di atas, di puncak di atas untuk mengungsi, dan ada juga huntara mandiri yang dibikin masyarakat di situ. Kita akan lihat seperti apa suasana malam di kampung ini. Walaupun di bawah ini kelihatan sepi dan tidak ada aktivitas, berbeda dengan siang hari, namun sebagian masyarakat ada yang menghuni di atas bukit untuk mengungsi atau menghuni hunian sementara yang mereka bikin secara mandiri. Ikuti saya. Sejak dibukanya kembali jalan satu-satunya masuk ke Kampung Batu Buswa, Lambuang Buki, kendaraan roda 2 dan 4 sudah bisa keluar masuk kampung. Batu Buswa pun tidak terisolasi lagi. Harus mendaki ke atas untuk bisa sampai ke perumahan warga di sini. Kita akan coba tanya kepada beberapa masyarakat seperti apa kehidupan mereka sehari-hari di hunian sementara atau di tempat mereka mengungsi setiap malamnya sejak terjadi banjir bandang tersebut. Yuk. Assalamualaikum. Lokasi pengungsian dan hunian sementara mandiri yang dibangun warga ini terletak di puncak Bukit Lambuang Buki, Jalan Rimbo Panjang, Kecamatan Pau. Meski jalan sangat curam dan terjal, namun sejumlah korban banjir bandang merasa nyaman tinggal di sini. Aktivitas kami sehari-harinya itulah saling menghibur aja. Kalau untuk bantuan dari orang, alhamdulillah mendapat juga membantu mental kami yang kena dampak banjir yang mental, ya maklumlah kayak adik-adik saya rumahnya ada yang hanyut, yang rusak berat, tentu mentalnya agak nggak down gitu. Tapi karena ada fasilitas dari donatur agak terhibur juga sedikit kan, tapi tentu belum pulih sepenuhnya.
Jadi kami berharap juga ke pemerintah, perhatikanlah kami yang kampung kami yang sudah habis ini. Gimana tuh perasaan kami kehilangan rumah kan. Nah, jadi itu sehari-hari kami hanya menunggu dari pemerintah untuk kami bangkit lagi. Warga membuat huntara mandiri terpaksa harus tinggal dalam hunian darurat berukuran kecil bersama anggota keluarga. Dulunya bangunan ini adalah pondok tempat dia berladang. Beruntung ada relawan yang memberinya terpal untuk menutup pondok. Kondisi di sini ya ginilah yang terlihat oleh Bapak ini. Bagaimana lagi memang keadaan sudah datang kepada kita. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menerimanya. Terus rencana ke depan seperti apa ini? Apakah kan nggak mungkin tinggal di sini terus ini? Ya, kalau rencana ke depan Pak gini Pak, harapan kami. Ya. Semoga pemerintah memperhatikan kami dapat untap. Meski cuaca malam di puncak bukit ini sangat dingin jika malam hari, namun warga pengungsi tetap bertahan di sini, menunggu kepastian kapan mulai pembangunan hunian tetap untuk mereka. Pasca bencana yang terjadi di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sejumlah perbaikan perlahan mulai terlihat. Pemerintah setempat pun pemirsa berencana untuk membangun hunian bagi korban bencana lantaran rumah mereka ini sudah terbengkalai dan tidak layak huni. Berikut penelusuran selengkapnya dari reporter TV One Donald Caniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 2 minggu lebih pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Palembayan di Nagari Salare Haya ini Kabupaten Agam, di mana saat ini kondisinya perlahan mulai berangsur pulih, meskipun perlahan tapi setiap hari ada saja progres. Ini ketika kami pertama kali datang ke sini, kondisinya sangat-sangat crowded, sangat-sangat kacau. Tumpukan material banjir bandang yang ada ini semuanya menutupi badan jalan. Meskipun saat ini petugas relawan dari berbagai pihak masih melakukan bantuan upaya pembersihan. Nyaris 3 pekan bencana banjir yang merenggut ratusan nyawa serta ribuan warga yang terpaksa mengungsi, sejumlah bekas banjir bandang di Salare Haya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam masih terlihat jelas di kawasan ini. Saat ini distribusi bantuan dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 untuk melansir hingga ke pelosok perkampungan. Sementara itu, warga yang bertahan di pengungsian juga memadati posko pengobatan gratis yang didirikan sejumlah lembaga. Warga di pengungsian pun banyak yang sudah mulai terserang penyakit. Sudah berapa pasien masyarakat ini? Sudah hampir 50 lebih mungkin ya Pak ya. Rata-rata keluhan kesehatannya apa dok? Sakit saluran pernafasan sama pencernaan dan gatal-gatal kulit ya mungkin ya Pak ya. Gitu aja sih. Berarti itu karena didapat biasa di daerah bencana betul? Iya, karena kan mungkin air bersihnya masih kurang ya Pak ya. Pemerintah daerah tengah mempersiapkan hunian baru bagi korban bencana lantaran rumah-rumah yang tersisa saat ini sudah terbengkalai dan tidak layak huni. Kalau mereka memang tetap mau di kampung mereka, ada tanah ulayat, bisa tanah kaum, dan untuk mereka menyerahkan, tolong dibangunkan di sini, juga bisa dibangun secara namanya mandiri, tidak koloni. Berarti kita difasilitasi aja gitu ya? Difasilitasi, dananya juga dari pemerintah. Bukan mandirinya, bukan berarti mereka dengan biaya sendiri, tidak. Tapi tetap difasilitasi. Sejumlah alat berat pun terus dioperasikan untuk mengembalikan kondisi daerah agar kembali normal. Dan disinilah akan dibuat 117 hunian sementara untuk warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Saat ini prosesnya sedang berlangsung dan menurut pemerintah setempat ditargetkan akan dihuni kembali oleh warga korban pada 2 Januari tahun depan.
Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Ceniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi warga pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Padang, Sumatera Barat? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Wahyudi Agus. Selamat siang Wahyudi Agus, bagaimana aktivitas warga di sana saat ini? Apakah sudah mulai kembali normal, Wahyudi Agus? Ya, selamat siang pemirsa, kita kabarkan dari puncak Bukit Lambuang Buki, di mana di tempat ini melakukan RT 1 dari RW 3, Kelurahan Lambuang Buki, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Maka di belakang saya ini merupakan kawasan atau area tempat warga mengungsi untuk juga langsung melakukan pendirian hunian sementara atau huntara di warga Lambuang Buki ini. Namun di sini terdapat sekitar 30 kepala keluarga yang menghuni tempat ini sejak dari awal kejadian banjir bandang tersebut. Dan pada siang hari ini keadaan sepertinya agak sedikit sepi karena masyarakat turun ke bawah untuk melihat rumah mereka, untuk melihat apakah masih ada barang-barang yang bisa diselamatkan. Seperti tadi malam, semua warga yang berada di sini mencoba untuk masuk karena jalannya sudah aman dan mengambil barang-barang berharga milik mereka seperti perabotan, lemari, pakaian, dan semacamnya yang bisa diselamatkan. Nah, untuk sementara waktu di tempat ini, masyarakat juga sangat mengharapkan sekali kapan kepastian daripada bantuan hunian tetap yang akan disampaikan atau diberikan oleh pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo bahwa semua korban banjir bandang akan diberi penggantian rumah. Tadi malam kita sempat berbincang dengan warga di sini bahwa mereka sampai saat ini belum mendapatkan atau belum didata secara langsung ke rumah-rumah mereka oleh petugas setempat. Mereka hanya mendapatkan informasi dari lisan di setiap kantor-kantor lurah yang mereka datangi bahwa akan ada penggantian rumah. Namun untuk pendataan secara resmi dari pemerintah tempat belum mereka dapatkan karena belum ada petugas yang datang ke rumah mereka untuk melakukan pendataan. Itu untuk dari sisi pendataan. Sementara untuk dari kehidupan sehari-hari, masyarakat mungkin sudah terbiasa hidup di atas bukit ini, jadi merasa agak sedikit lega karena jauh dari pusat air, pusat dari sungai Batang Puranji yang setiap hari mereka huni sepanjang sebelum terjadinya banjir bandang di lokasi ini. Nah, sementara sebagian lagi masyarakat Batu Busuk ini juga sudah ada yang mengungsi ke hunian sementara yang berada di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangah, dan sebagian lagi juga ada yang di Simpang Haru, kemudian ada juga yang di hunian sementara mandiri yang mereka bikin sendiri di luar dari Kelurahan Lambuang Buki. Kemudian daripada itu, masyarakat juga ada yang mengontrak di kawasan sekitar sini, mengontrak di rumah orang lain karena dari pemerintah daerah Kota Padang sendiri, memberikan stimulus seperti Rp500.000 per bulan untuk biaya mengontrak bagi mereka yang mau meninggalkan tempat ini dan mengontrak di luar Lambuang Buki ini. Demikian. Baik, Wahyudi Agus, tadi Anda sempat sebutkan mengenai rumah hunian sementara. Lantas di mana saja titik-titik yang nantinya akan dibangun rumah hunian tersebut bagi warga yang terdampak? Baik, untuk hunian sementara kalau yang sudah ada di Kota Padang sendiri terdapat di kawasan Kampung Nelayan di Lubuk Buaya, Kecamatan Kota Tangah. Namun masyarakat di sini agak sedikit keberatan untuk pindah ke sana karena terlalu jauh. Dari sini ke Huntara yang berada di Lubuk Buaya itu ada sekitar 45 menit perjalanan, jadi mereka agak kesulitan ketika mengantarkan anak-anak mereka pergi ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Nah, di sini di tempat ini masyarakat langsung membangun hunian sementara secara mandiri dengan biaya mereka sendiri dan dengan alat-alat yang didapatkan dari para relawan yang ada yang datang ke Kampung Lambuang Buki untuk memberikan bantuan kepada mereka sehingga barang-barang tersebut dijadikanlah bahan untuk mendirikan hunian sementara seperti terpal, seperti alat masak dan semacamnya. Jadi untuk tempat-tempat resmi sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang seperti yang saya sampaikan tadi, ada di kawasan Lubuk Buaya, Kampung Nelayan yang dulunya digunakan tempat karantina COVID-19 dan sekarang dijadikan hunian sementara. Kemudian juga ada di kawasan kompleks PJKA di Simpang Haru juga terdapat huntara di situ, dan juga ada di dekat kawasan Gunung Nago dan Kapalokoto yang juga dibangun secara mandiri untuk masyarakat hunian sementara tersebut. Demikian. Baik, terima kasih informasi lengkapnya Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Wahyudi Agus. Ya pemirsa, kita akan ajak Anda beralih ke informasi di mana ada warga desa Gunuang Nago, Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, kembali beraktivitas pasca bencana pada 3 pekan lalu.
Beginilah pemirsa momen warga desa Gunuang Nago, Kapalokoto, Padang, Sumatera Barat yang bergotong royong membersihkan aliran sungai baru yang muncul akibat banjir bandang dan longsor pada 3 pekan lalu. Warga tampak kompak memindahkan potongan kayu gelondongan yang mendadak muncul dan menghancurkan rumah warga. Meskipun lebih dari 70 rumah rusak akibat bencana ini, warga mengaku tak mau pindah dari Kapalokoto. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Rumah Sakit Umum Daerah Muda Setia di Kabupaten Aceh Tabiang telah kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, lebih dari 20 hari banjir bandang dan longsor menerjang Tamiang Gajah Bener Meriah Aceh. Namun warga Lampahan Induk Timang Gajah masih terisolasi, terutama dari bahan-bahan makanan penting. Ya, ini mulai dari sembako, obat-obatan hingga susu formula, juga kebutuhan bayi lain baru sedikit menjangkau Lampahan Induk. Di sini, 92 rumah hancur lebur dihantam arus banjir bandang dan longsor. 1.420 jiwa penghuni puluhan rumah itu kini bertahan hidup di rumah saudara atau tenda pengungsian. Warga paham bahwa jalan yang putus mengakibatkan hambatan pasokan bantuan dan karenanya warga pun berharap jalan segera diperbaiki dan disambung kembali. Sementara jalur belum diperbaiki, warga mengharapkan ada upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan melalui jalur udara. Saat ini bantuan yang menjangkau Lampahan Induk baru beras yang jumlahnya terbatas sehingga untuk konsumsi harian, terutama air bersih, warga harus mengupayakan sendiri. Selain kebutuhan fisik yang saat ini mendesak, warga juga masih dihantui trauma saat hujan datang. Itu itu masuk, itu sudah rumah sebelah. Ini jual apa Pak? Berikutnya pemirsa, pembangunan jembatan Bailey atau lebih tepatnya jembatan Bailey Tepin Redep yang berada di Kecamatan Pesangan Selatan, Kabupaten Biren telah rampung 100%. Akses jalan nasional yang juga menghubungkan Kabupaten Biren dengan Kota Loh Sumawe pun kembali pulih. Jembatan tersebut sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor, sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Pembangunan jembatan dilaksanakan selama 16 hari kerja, mulai dari perakitan rangka, pemasangan lantai jembatan, hingga penyempurnaan teknis telah diselesaikan sesuai standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Jembatan Bailey Tepin Redep dibangun melalui sinergi Kodam Iskandar Muda dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Rampungnya jembatan ini menjadi langkah penting dalam pemulihan infrastruktur pasca bencana, mengingat ruas Bireu Loh Sumawe merupakan jalur nasional yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta konektivitas antar wilayah di Aceh. Sementara itu, pemirsa, Bener Meriah di Aceh masih terus dilakukan perbaikan, terutama pada prasarana jalan yang banyak putus, sehingga mengisolasi sejumlah daerah. Dan untuk membuka akses ke daerah-daerah terisolasi tersebut, petugas gabungan bekerja tanpa henti. Sayangnya, upaya tenaga fisik untuk pembukaan jalur tersebut tidak maksimal karena keterbatasan alat berat dan berikut bahan bakar alat berat. Salah satu upaya pembukaan jalur terlihat di Desa Ronga-Ronga, Timang Gajah, di mana petugas gabungan TNI, Polri, dan relawan membangun jembatan darurat Umah Besi. Tak cuma masalah peralatan berat, kendala komunikasi seiring dengan sambungan komunikasi yang belum pulih juga menghambat percepatan pembangunan jalan serta jembatan.
Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Rumah Sakit Umum Daerah Muda Setia di Kabupaten Aceh Tamiang telah kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini pemirsa, RSUD Muda Setia Aceh Tamiang memprioritaskan pelayanan medis dan juga perawatan kepada pasien terdampak banjir yang mengalami keluhan kesehatan. Sebagian besar pasien yang datang berobat mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal serta infeksi luka karena tertusuk benda tajam saat banjir menerjang pemukiman warga. Untuk mengurangi beban masyarakat pasca bencana, seluruh pelayanan kesehatan di RSUD Muda Setia Aceh Tamiang ini diberikan secara gratis dan kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan warga dalam mengakses pengobatan. Meski sudah kembali beroperasi, kondisi rumah sakit belum sepenuhnya pulih. Sejumlah titik di lingkungan RSUD masih dipenuhi lumpur sisa banjir dan sedang dalam proses pembersihan. Pemirsa, informasi selengkapnya mengenai kondisi pasca bencana di Aceh, kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami yang sudah siap mengabarkan. Ada Alvin Saputra yang berada di Aceh Tamiang. Alvin, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana kondisi para pengungsi di sana saat ini? Ya baik, Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana, banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, saat ini saya mengabarkan langsung berada di Rumah Sakit Umum Daerah di Muda Setia di daerah Aceh Tamiang, di mana memang sebelumnya pasca bencana, rumah sakit ini lumpuh total akibat terdampak yang cukup parah, terisi air dan juga lumpur pasca terjadinya banjir bandang. Memang untuk kondisi saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang ini sudah mulai beroperasi kembali sejak 12 hari yang lalu pasca terjadinya bencana, dan saat ini pihak rumah sakit sudah mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke RSUD ini, yang dimana pemirsa memang untuk RSUD ini sebelumnya tertutup ataupun tutup karena terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor, yang dimana tadinya kami juga sempat melihat banyak masyarakat yang mulai berdatangan ke RSUD ini untuk melakukan perobatan ataupun berobat rawat jalan pasca kondisi banjir ini. Dan untuk biaya sendiri, pihak rumah sakit tadi kami sempat mewawancarai kepala rumah sakit mengatakan memang untuk biaya dari rumah sakit sendiri gratis untuk masyarakat yang terdampak banjir sendiri. Memang untuk saat ini Rumah Sakit Umum Daerah ini belum berjalan dengan baik karena masih banyak titik-titik yang terendam lumpur ataupun masih belum bisa digunakan, seperti ruang rawat inap dan ruang-ruang di belakang rumah sakit, sehingga untuk para pasien sendiri saat ini masih mengungsi di tempat-tempat yang dinyatakan layak untuk melakukan rawat inap, yang dimana memang untuk alat di rumah sakit sendiri ini rusak parah akibat terendam banjir, sehingga dari pihak pemerintah dan juga Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan pengiriman alat rumah sakit serta tenaga-tenaga medis yang berada di luar daerah untuk dikirim ke daerah rumah sakit umum daerah ini, yang di mana sebelumnya kita ketahui bahwa memang untuk sebelumnya terjadi bencana banjir bandang juga tanah longsor dan membuat untuk akses di rumah sakit ataupun di akses lainnya cukup terdampak, sehingga tadi kami juga menuju dari jalan menuju ke rumah sakit umum daerah ini juga cukup terdampak karena masih banyak lumpur-lumpur tebal yang berada di jalan. Dan memang untuk saat ini dari pihak pemerintah juga TNI Polri masih mulai melakukan bersih-bersih di berbagai titik di Aceh Tamiang. Tadi kami sempat memantau karena diutamakan oleh pihak TNI dan juga Polri ialah titik-titik yang dilewati oleh kendaraan umum dan juga titik-titik fasilitas umum yang utamanya dibersihkan oleh pihak TNI dan juga Polri. Namun untuk akses yang terputus seperti jembatan yang berada di Aceh Tamiang ini memang masih belum adanya perbaikan dan juga masih menunggu arahan terkait pembangunan jembatan dan juga perbaikan jembatan ini. Sementara Rehana
Jasmine, kembali ke studio. Ya Alvin, kemarin Anda sampaikan bahwa saat ini listrik masih belum menjangkau sejumlah titik di Aceh Tamiang. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di sana, Alvin? Apakah listrik sudah menyala, khususnya di RSUD Tamiang? Alvin. Ya baik Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang untuk terkait listrik di Aceh Tamiang ini memang masih belum merata untuk nyala di semua titik, namun memang untuk di RSUD ini untuk listrik sudah masuk ke daerah RSUD sehingga masyarakat dan juga pihak RSUD juga sudah bisa menggunakan listrik dari PLN bukan dari genset kembali. Makanya dari pihak RSUD sendiri juga sudah mulai kembali beraktivitas ataupun memulai perawatan untuk merawat masyarakat yang datang ke sini. Namun ada pun juga titik-titik di Aceh Tamiang sendiri yang masih belum nyala listriknya dan masih mati total hingga saat ini sejak terjadinya bencana, dan dikarenakan memang untuk dari titik-titik sendiri ini masih belum merata karena memang masih ada gardu-gardu dari PLN sendiri yang masih terendam sehingga listrik belum sampai ke masyarakat di Aceh Tamiang hingga saat ini. Namun memang untuk sinyal sendiri juga saat ini juga sudah mulai normal kembali untuk handphone, namun memang masih di titik tertentu juga, namun di titik-titik lainnya juga masih merasakan tidak adanya sinyal dan juga listrik di Aceh Tamiang ini. Sementara Jasmine, Rehana, kembali ke studio. Baik, Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat kembali bertugas, Alvin. Jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu di sana. Pemirsa, seorang remaja tewas tenggelam saat mencoba berenang, tepatnya di bendungan yang memiliki kedalaman 6 meter di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kami akan kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Air minum yang setiap hari dikonsumsi warga diduga tidak selalu aman. Faktanya pemirsa, ada 6 depot air minum isi ulang di Jakarta Barat yang dirazia dan juga disegel karena tidak memenuhi standar kelayakan. Ya, temuan ini memicu kekhawatiran pemirsa, terutama bagi warga menengah ke bawah. Vanessa Liu dan juga juru kamera Muhammad Rafi akan melaporkan dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Depot air minum isi ulang menjadi pilihan warga karena harga lebih terjangkau. Namun, di balik kemudahan dan harga murah, muncul temuan depot yang diduga tidak memenuhi standar kesehatan. Kondisi inilah yang mendorong Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta melakukan operasi razia. Pemirsa, mungkin Anda sudah familiar dengan istilah keracunan makanan. Tapi tahukah Anda bahwa air minum yang Anda konsumsi juga bisa menyebabkan keracunan? Nah, kali ini kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan dari Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan razia ke berbagai damiu atau depot air minum isi ulang. Dalam operasi ini, petugas memeriksa kebersihan fasilitas, peralatan produksi, dan kualitas air. Petugas juga mengecek kelengkapan dokumen termasuk sertifikat pelatihan operator dan nomor induk berusaha. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian depot diduga tidak memenuhi standar dinas kesehatan. Setelah kita adakan penlog, ternyata semua damiu yang akan kita tutup hari ini 6 itu semuanya airnya mengandung E. coli. Ya, berarti tidak sehat. Nah, hari ini kami akan melakukan kegiatan ada di Jakarta Barat, tepatnya di Kecamatan Kebonjeruk dan Palmerah. Di Kecamatan Bonjeruk itu ada 4 lokasi, kemudian di Kecamatan Palmerah ada 2. Nah, dari 6 lokasi damiu yang akan kita lakukan penutupan hari ini, itu semuanya melanggar peraturan. Ya kan biar kita tahu apakah air isi ulang itu benar-benar higienis, benar-benar bersih kayak gitu, yang nggak ada bakterinya segala macam. Jadi saya sih setuju aja kalau emang harus ada sertifikatnya juga. Biar kita lebih yakin kalau kita beli air isi ulang di situ, oh itu bener kok airnya ada sertifikatnya, kayak gitu aja. Kan sekarang lagi banyak nih balita yang stunting, yang gizi buruk gitu kan. Kasihan aja kalau sampai balita itu ikut minum air kayak gitu juga. Kan jadi bikin warga masyarakat kita jadi nggak sehat.
biar dia lebih meningkatkan kualitasnya, higienisnya, biar terjamin kebersihannya. Kan ngefek ke kesehatan juga ya bagi masyarakat yang menggunakan depot isi ulang itu. Kayak gitu, jadi mencegah penyakit-penyakit yang nanti bakalan ada menimbulkan penyakit lah ya. Jadi itu harus diperiksa berkala, setuju. Kalau dia belum punya sertifikasi itu harus ditutup sih. Tapi bukan hanya sekedar ditutup, harus dibina juga. Bahwa sertifikasi itu harus dipermudah untuk mereka dari ujinya sampai harga untuk sertifikasinya, seperti itu. Bagi banyak keluarga, air isi ulang bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Di saat kondisi ekonomi terdesak, air minum murah menjadi penopang kehidupan. Namun, saat kualitas tidak terjamin, resiko kesehatan menjadi taruhannya. Masalah ini bukan sekedar soal harga. Ketika air yang dikonsumsi diduga tercemar, dampaknya bisa berlangsung lama. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan negara melindungi konsumen? Air yang terkontaminasi bakteri seperti E. coli berisiko menyebabkan diare, muntah, dan gangguan pencernaan. Dalam jangka panjang, infeksi berulang diduga berkontribusi terhadap stunting pada anak. Kondisi ini menjadikan pengawasan depot air sebagai urusan kesehatan publik. Perlu kami ingatkan juga kepada seluruh warga masyarakat yang mempunyai usaha depo isi air ulang, ketentuan-ketentuan harus dipenuhi. Karena apa? Yang saat ini kita laksanakan hari ini itu mengandung E. coli. Hingga operasi berakhir, 6 depot air isi ulang ditutup sementara. Satpol PP menegaskan razia akan dilanjutkan di wilayah lain. Penertiban ini menjadi peringatan bahwa air minum adalah hak dasar warga yang wajib dijaga negara. Bagi Anda pemirsa, apakah Anda sudah memastikan bahwa kualitas air minum yang Anda konsumsi sudah layak? Dari Jakarta, Vanessa Liu, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini musim libur sekolah sudah tiba, namun waspadalah di tempat-tempat berbahaya seperti objek wisata air. Seorang remaja tewas tenggelam saat mencoba berenang di bendungan yang memiliki kedalaman 6 meter, pemirsa. Ini terjadi di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Niat hati ingin bersenang-senang main air, tapi MRH malah tenggelam. Remaja berusia 15 tahun tersebut sedang bersama teman-temannya untuk bermain di objek wisata Menoreh River Camp di Bendungan Sigedup, Kulon Progo. Tergiur oleh kesegaran air, MRH dan seorang temannya memutuskan untuk terjun ke bendungan yang ternyata punya kedalaman 6 meter. Sayangnya kedua remaja tersebut tak mengimbangi keinginan mereka dengan kemahiran berenang. Begitu terjun ke bendungan, keduanya langsung meminta pertolongan. Namun, hanya rekan MRH yang berhasil diselamatkan seorang teman mereka yang lain. Sementara MRH tenggelam, tak terselamatkan. Tubuh MRH kemudian ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Untuk korban ini datang bertiga dengan 2 temannya, kemudian korban dengan 1 orang rekannya ini mandi di lokasi tersebut. Ternyata setelah mandi, si 2 orang yang mandi ini kurang pandai berenang. Kemudian 1 rekannya yang tidak ikut mandi itu kemudian berusaha menolong salah satu korban dan bisa diselamatkan. Namun 1 lagi korban yang MD ini kemudian sudah tenggelam, jadi tidak bisa diselamatkan. Polisi mengimbau seluruh wisatawan yang sedang menikmati keindahan objek wisata alam agar selalu hati-hati. Begitupun dengan pengelola wisata yang diminta untuk memperhatikan aspek keselamatan. Dari Kulon Progo, DI Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ganda putri tenis Indonesia Janice Chen dan juga Aldila Suciadi berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 usai mengalahkan ganda Thailand. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, Rehana, kita harus siap-siap nih. Nah, kenapa tuh emang? Karena kita harus siap-siap menyambut kedatangan sejumlah atlet yang berjuang di SEA Games. Karena sejumlah atlet Indonesia yang telah menuntaskan perjuangan di SEA Games 2025 Thailand sudah tiba kembali ke tanah air.
Rombongan atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Pada kepulangan sejumlah kontingen Indonesia hari ini, ada lifter asal Indonesia Rizky Juniansah yang berhasil meraih medali emas di nomor 79 kg putra pada cabang olahraga angkat besi. Rizky juga mencatatkan prestasi luar biasa dengan memecahkan 2 rekor dunia, yaitu pada angkatan clean and jerk seberat 205 kg dan total angkatan seberat 365 kg. Rizky mengaku bersyukur dapat kembali meraih medali ketiga di SEA Games. Medali emas yang diraih saat ini merupakan yang kedua, sebab pada SEA Games pertama tahun 2021 hanya mendapat perak. Sebenarnya dengan tidak sengajaan ya saya menciptakan rekor itu karena memang di pertandingan itu hanya coba-coba aja karena memang ada kesempatan untuk memecahkan rekor dan karena saya juga ini memecahkan rekor di clean and jerk dan total itu karena 79 kan akan ditutup lagi tahun depan akan kelas baru lagi kelas 75 dan saya mungkin nanti akan main lagi di kelas 75 dan 79 ini sudah tidak ada jadi dihapus dan rekornya itu dihapus semua nanti akan di-refresh lagi dengan rekor baru di kelas 75. 2 rekor dunia yang berhasil dipecahkan tersebut akan dihapus dalam waktu dekat, tepatnya pada awal perhelatan Asian Games mendatang. Usai berlaga di SEA Games 2025 Thailand, ia juga akan beristirahat dan berlatih untuk mempersiapkan diri pada ajang Asian Games di Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Nah, nggak kalah dari itu nih, pundi-pundi prestasi juga tetap didapatkan oleh Indonesia. Wah, bahkan katanya sampai meraih medali emas juga ya, Re? Itu dia, wah, bener keren banget. Nah, ini ganda putri tenis Indonesia, pemirsa, Janice Chen dan Aldila Suciadi berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 usai mengalahkan ganda Thailand. Laga final digelar pada pukul 10 waktu setempat dengan mempertemukan Janice Chen, Aldila Suciadi melawan 2 atlet ganda putri Thailand. Permainan pun berjalan sengit antara Indonesia dan Thailand. Rivalitas antar kedua kontingen sudah terjadi sejak perebutan kejuaraan tim pada awal SEA Games 2025. Namun, tim Indonesia menunjukkan performa yang dominan hingga pada akhirnya Aldila Janice unggul 2 set langsung. Kemenangan 2 set ini membuat keduanya mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di SEA Games 2025. Dan pemirsa, informasi terbaru dari ajang SEA Games 2025 di Thailand akan disampaikan oleh rekan Zinedine Duhan. Selamat siang Zinedine Duhan, seperti apa situasi terkini di Bangkok, Thailand? Silahkan Duhan. Ya, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, tentunya situasi terkini di Bangkok, Thailand ini masih ramai dan juga masih dalam suasana kompetitif yang mana ini SEA Games 2025 masih terus berlangsung. Memang ini bisa dikatakan hari terakhir untuk perlombaan yang cukup padat di mana besok nantinya akan dilakukan penutupan meskipun besok masih ada beberapa cabang olahraga yang akan melaksanakan ronde terakhir maupun final. Namun ini sudah tidak banyak. Namun pada hari ini akan menjadi penentuan yang sangat penting bagi Indonesia yang mana juga jika kita berbicara secara keseluruhan dari SEA Games, perolehan medali Indonesia sendiri sekarang berada di posisi kedua, ini dengan total emas 80. Nah, ini sudah dinyatakan memenuhi target dari pemerintah, itu 80 per jam 9 pagi. Dengan emas yang diraih oleh Janice dan juga Aldila tadi, ini artinya sudah mencapai 81 emas. Ini sudah melampaui dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun ini yang tentunya menjadi menarik sekaligus juga bikin deg-degan adalah jarak jumlah emas dari timnas Indonesia dan Vietnam ini hanya terpaut 8 emas yang artinya juga ini Indonesia masih berpotensi untuk tergeser dari posisi runner up menjadi posisi ketiga oleh Vietnam pada hari ini. Tentunya juga upaya maksimal nantinya akan dilakukan oleh kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025
karena selain final yang tadi dilakukan oleh Janis dan juga Aldila, nantinya akan ada beberapa cabang olahraga lain yang berpotensi untuk meraih emas. Ini salah satunya adalah voli putra yang nantinya akan digelar sore hari nanti, lalu juga dari boxing. Nah, boxing ini juga bisa menjadi lumbung emas bagi Indonesia karena menurut data yang kami dapatkan ini ada 5 final yang nantinya akan digelar di siang hingga sore hari. Artinya masih ada total 5 medali emas yang dapat didapatkan ini dari final yang akan digelar dari siang hingga sore. Selain itu juga ada 1 tambahan emas lainnya dari tim polo air putra, yang mana ini tidak menggunakan sistem final, melainkan ini round robin atau seluruh tim akan bersaing dalam bentuk liga. Dan dalam 3 pertandingan sebelumnya ini timnas putra polo air tidak terkalahkan sehingga juga berpeluang besar untuk mendapatkan emas. Artinya total ada 6 emas yang bisa digunakan sebagai tambahan poin Indonesia di SEA Games 2025. Nah, nanti kami akan memantau setelah dari titik tempat saya mengabarkan. Ini merupakan lokasi tenis yang mana tadi kami juga sempat berbincang bersama Aldila, lalu juga dengan Wamenpora yang mana merasa senang dengan perolehan poin meskipun ini masih di bawah dari target timnas tenis, karena timnas tenis sebetulnya menargetkan untuk bisa menyapu bersih emas bukan hanya di ganda putri saja namun juga ganda putra, lalu juga tunggal putri dan juga tunggal putra. Namun karena beberapa drama yang terjadi kemarin ini menyebabkan hanya bisa mengirimkan ganda putri di partai puncak seperti itu. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti berjalannya SEA Games 2025 di hari padat yang terakhir ini dan apakah Indonesia dapat mempertahankan posisi runner up di SEA Games 2025 atau tidak. Nanti kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Untuk sementara itu saya kembalikan studio. Dan tentunya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya permintaan dan fluktuasi beberapa komoditas. Dan pemirsa, berikut adalah laporan dari reporter kami, ada Syahda Yustiza dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar ini diketahui mengalami kenaikan nih sebagaimana tren yang biasa terjadi pada akhir tahun. Memang untuk sejumlah kenaikan beberapa yang kami catat yang mengalami signifikan itu salah satunya adalah ayam, kemudian juga telur, ada juga beberapa di kategori seperti cabai dan juga kalau tadi kami berkeliling sedikit ada beberapa kategori seperti beras. Nah, kami juga mencatat sebenarnya pemirsa harga-harga yang naik itu, tapi saat ini saya mau bertanya dulu nih karena ayam adalah yang paling signifikan kenaikannya. Tadi kalau aku udah muter-muter, aku udah ketemu sama ibu ini nih. Kita mau sapa aja yuk. Berapa sih kenaikan ayam pada tahun ini? Langsung aja nih sapa nih. Halo Ibu. Halo. Dengan Ibu siapa? Ibu Wijaryati. Nah, Ibu, ini kan kalau tadi kita sempat keliling, udah tanya, katanya ayam paling signifikan kenaikannya berapa Bu kalau boleh tahu? Ayam itu bukannya naik lagi Mbak, ganti harga. Ganti harga ya? Iya. Naiknya itu hampir separuhnya. Berapa Bu? Dari berapa? Pokoknya kemarin itu dari sekilonya itu 20, sekarang udah 30 lebih, 32 sekilonya. Itu hitungannya per kilo. Berarti kalau untuk satu ekor begini berapa Bu? Kalau yang ini biasanya itu 28, sekarang udah 35. Nah lah kalau yang ini nih ukurannya satu ya agak besar itu biasanya 40, sekarang udah jadi 50-an. Oh, naiknya cukup besar ya Bu, sampai 10. Ganti harga, saya bilang ganti harga ayam itu. Nah ini kalau boleh tahu sejak kapan Ibu ayam naik harganya? Udah 4 bulan ini Mbak. Naiknya pokoknya tiap hari itu selalu naik terus. Naiknya pelan-pelan tiap hari terus ya Bu sampai itu nggak pelan-pelan, terus 1000 terus gitu tiap harinya. Makanya ini tukang ayam ngeluh pusing. Nah Ibu kalau boleh tahu biasanya nanti sampai akhir tahun akan bertambah naik juga pementok nih di harga 50.000. Nggak tahu Mbak, biasanya ya tambah naik. Ini kan menjelang tahun baru, Natal, tahun baru, udah puasa lebaran, udah akhirnya melejit terus ini kayaknya. Minta tolong dah, mau pemerintah suruh nurunin. Tukang ayam udah pusing banget ini. Nggak bisa apa ya, pelanggan juga udah ngeluh, yang dagang juga udah pusing gitu loh. Nah Ibu sebagai pedagang sendiri kira-kira mengetahui nggak sih Bu faktor apa sih yang bikin kira-kira harga ini naik? Apakah dari sananya atau bagaimana? Ya dari sananya, tahu pengaruh apa ya Mbak? Kalau saya nggak tahu, pokoknya ayam itu udah 4 bulan ini naiknya naik terus ini. Mungkin nyampe lebaran kali.
Bu kenaikan harga ini bakal terus terjadi sampai Lebaran ya Bu? Iya, kayaknya habis Lebaran, makanya minta tolong deh gimana caranya pemerintah biar ayam itu bisa turun. Jadi kita dagang juga udah turunnya produknya banyak. Tapi Bu kalau bicara soal stok sampai akhir tahun kira-kira cukup nggak nih Bu? Kalau stok kayaknya aman aja, cuman harganya itu yang nggak aman. Nah ini sejauh ini udah ada operasi pasar nggak sih Bu dari dinas atau nggak pemerintah setempat untuk mantau langsung harga ayam yang lagi naik ini? Belum ada. Baru mbaknya ini yang di sini. Dari TV One ini doang. Belum ada, makanya mau ngeluh itu belum. Oh, masih apa ini ngeluhnya nih gitu. Mungkin Bu bisa nyampein Bu ke pemerintah harapannya terkait dengan harga ayam supaya nggak terlalu melonjak nih, supaya penjual sama pembeli juga nggak ngeluh. Harapannya semoga cepat ditanganin, ayam bisa turun semuanya, bukan ayam doang ya. Ayam, telur, cabai, emang semua sembako naik semua. Minta tolong biar diturunin. Jadi masyarakat yang kecil juga bisa beli ayam ya gitu. Terus pedagang kayak pecel lele itu biar nggak ngeluh juga karena udah mahal dari sininya. Kita juga mahal dari sananya gitu loh Mbak. Pengennya cepat turun biar ditanganin ya stabil lagi. Makasih banyak Ibu. Ya. Oke. Ya itu tadi dia pemirsa mendengar pendapat dari penjual. Tentunya memang harga kenaikan ayam ini sudah mulai terjadi dari sejak 4 bulan lalu dan signifikan bahwa tadi yang paling mahal ini bisa mencapai 50.000. Dan kalau kami mencatat memang tidak hanya ayam yang naik ya, sejumlah kebutuhan komoditas rumah tangga ini mengalami kenaikan. Salah satunya kalau tadi yang paling tinggi ayam, kemudian juga ada telur, kemudian juga salah satunya adalah kalau cabai hijau ini yang biasanya tadinya 60.000 per kilo sekarang jadi 80.000 per kilo pemirsa. Kalau tadi soal telur ini dari yang tadi 30.000 sekarang jadi 32.000 per 5 hari belakangan ini. Dan juga ada juga yang naik seperti beras ketan misalnya dari harga 13.000 per liter saat ini naik hingga 15.000 dan bahkan prediksi tukang beras tadi ini bisa mencapai 17.000 di bulan ini. Dan tapi kalau kami mencatat tidak hanya beberapa komoditas ini mengalami kenaikan, tapi juga ada beberapa bahan pokok yang kami ketahui mengalami harga yang cukup stabil. Salah satunya ini ada di beras premium, ini tercatat di harga 14.000 per liter. Kemudian juga ada minyak yang harganya dibanderol 20.000 per kilogram dan ini terpantau cukup stabil, begitu pula juga dengan stok-stoknya. Nah, mengulas sedikit sebenarnya apa sih penyebab dari beberapa harga ini mengalami kenaikan? Salah satunya ini permintaan yang juga cukup banyak, kemudian juga ada beberapa fluktuasi dari beberapa komoditas yang mana ini juga membuat para konsumen dan juga para penjual tentunya mengalami keberatan tersendiri ya kalau melihat harga-harga bahan-bahan pokok ini naik. Dan juga kami tentunya karena kami juga memantau beberapa kenaikan harga barang ini, kami berharap agar pemerintah bisa kemudian membuat harga-harga komoditas dan juga beberapa bahan pokok ini bisa stabil kembali supaya kesejahteraannya bisa dirasakan oleh para pembeli, kemudian para penjual, dan bisa kita merasakan kenikmatan dari harga-harga bahan pokok ini bisa kembali stabil. Dari Jakarta Pasar Klender, Sahda Yosiza Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjawab bahwasannya ini anggapan pemerintah yang dinilai lambat untuk menangani bencana di Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali ini dilaporkan, dan juga sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghimbau seluruh pihak untuk berperan aktif dalam membangun dukungan moral. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Teddy Indra dan Maruli Simanjuntak dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana yang dilakukan di Posko Terpadu Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Masih aja Bapak Presiden pertama ke Kutacane, Aceh Tenggara. Langsung ninjau jembatan yang putus ke pengungsian. Orang bilang, jangan ke sana Pak, jangan ke pengungsian aja, bikin jembatan Pak. Bapak Presiden ke Biren, bikin jembatan di sana, dalam seminggu tersambung. Sudah jembatan jadi, orang bilang lagi, rapat Pak di sana. Rapat di sana Bapak Presiden ke Banda Aceh, bawa seluruh menteri hampir 15 dan perangkatnya. Kemudian dibilang lagi sama pihak tertentu, datang Pak ke daerah yang terparah, yang baru terbuka jalur daratnya. Bapak Presiden ke Aceh Tamiang. Setelah ke Aceh Tamiang,
Dibilang lagi, datangnya jangan ke Aceh Tamiang Pak, datangnya ke daerah yang di tengah, yang nggak tembus jalur darat. Bapak Presiden datang lagi ke Kabupaten Benar Meriah sama Aceh Tengah ke Takengon. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga dan gimana caranya ini segera pulih. Koreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya nggak ini. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja, bukan kami, anggota kami. Berikutnya pemirsa, seorang lansia di Makassar, Sulawesi Selatan harus digotong warga dan diangkut menggunakan becak motor ke kantor kelurahan demi mengambil bantuan sembako pemerintah. Aksi ini dilakukan setelah pihak kelurahan setempat ini menolak perwakilan lansia ini karena tidak ada dalam daftar kartu keluarga. Warga sekitar mengaku terpaksa membawanya ke kantor kelurahan lantaran bantuan tidak bisa diambil jika bukan dirinya sendiri yang datang. Bantuan beras tersebut merupakan program bantuan pangan yang dititipkan ke kelurahan dengan prosedur ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Penerima hanya bisa diwakili oleh pihak keluarga yang masuk dalam kartu keluarga penerima. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.